Berita kali ini membuat pendukung Hamas merasa tertekan dan sangat malu. Dari yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Beralih peran menjadi penggali kubur untuk mencari mayat tawanan Hamas yang telah mereka kuburkan. Ini adalah gambaran nyata situasi yang terjadi akibat tekanan dari Israel. Israel mengancam akan mengurangi jumlah truk bantuan ke Gaza hingga separuhnya, menuduh Hamas terlalu lamban dalam memulangkan jenazah para sandera. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk mendukung Zona Populer dengan cara like, komentar, dan subscribe. Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Menteri Israel melaporkan bahwa Palang Merah telah mengembalikan 4 peti jenazah sandera dari jalur Gaza, yang akan diidentifikasi dan dikirimkan kepada keluarga mereka. Namun, keluarga sandera merasa kecewa, karena masih ada 24 jenazah yang belum dikembalikan. Atas kondisi tersebut, Israel mengancam akan memotong bantuan kemanusiaan ke Gaza dari 600 truk per hari menjadi 300 truk. Hamas menyebut keputusan itu sebagai bukti bahwa Israel masih menggunakan isu kemanusiaan sebagai senjata politik, yang pada akhirnya hanya memperlambat proses pemulihan warga sipil. Di sisi lain, Israel dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia setelah menembak mati 6 warga Palestina di jalur Gaza. The Independent melaporkan bahwa 5 korban ditembak saat sedang memeriksa rumah mereka di wilayah Al-Sujaya, sementara 1 lainnya tewas akibat serangan di dekat Han Yunis. Militer Israel berdalih bahwa korban ditembak karena mendekati pos militer Israel di zona terbatas, meski otoritas kesehatan Gaza menyatakan bahwa para korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai penengah, menyatakan bahwa Hamas telah memberikan jaminan untuk melucuti senjata. Namun, ia memperingatkan bahwa jika kelompok tersebut gagal memenuhi janjinya, Washington akan turun tangan, mungkin dengan kekuatan militer. Di lapangan, PBB melaporkan bahwa ratusan ribu warga Gaza masih kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, terutama setelah Israel membatasi jumlah truk bantuan yang masuk. Perang yang berlangsung selama 2 tahun di Gaza telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa dan melukai 170.000 lainnya. Di pihak Israel, sekitar 1.000 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan ratusan lainnya disandera. Sebagian dari mereka telah dibebaskan, namun proses pemulangan jenazah serta pelepasan tahanan Palestina masih terus menjadi sumber ketegangan baru. Seperti yang kita ketahui, tahap awal kesepakatan damai di Gaza sedang berlangsung, dengan salah satu poin penting adalah penyerahan semua tawanan Hamas, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dalam pernyataan terpisah, kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan seluruh jenazah sandera Israel yang berhasil ditemukan sejauh ini. Namun, langkah ini belum sepenuhnya meredakan ketegangan, karena masih ada sejumlah jenazah yang belum dipulangkan. Israel pun menuntut Hamas untuk segera memenuhi seluruh ketentuan perjanjian, termasuk penyerahan jenazah para sandera yang tersisa. Lantas, mengapa Hamas lamban dalam menyerahkan sisa jenazah sandera Israel? Pada Rabu, 15 Oktober 2025, malam waktu setempat, Hamas menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan seluruh sisa jenazah sandera Israel yang dapat dijangkau tanpa alat berat tambahan. Tercatat, Hamas telah membebaskan 20 sandera hidup pada Senin, 13 Oktober 2025, dan menyerahkan 8 jenazah setelahnya. Israel mengonfirmasi bahwa 6 diantaranya adalah warganya, 1 warga Nepal, sementara identitas 1 jenazah lainnya masih belum terverifikasi. Hamas mengaku membutuhkan peralatan khusus untuk mengevakuasi sisa jenazah lainnya, dan menambahkan bahwa mereka masih berupaya keras untuk melanjutkan proses tersebut. Pernyataan ini muncul setelah mereka menyerahkan 2 peti mati tambahan kepada Palang Merah pada Rabu, 15 Oktober 2025. Dengan demikian, total jenazah yang telah dikembalikan mencapai 10, namun lebih dari selusin jenazah lainnya masih belum ditemukan. Pemerintah Israel kini mempertimbangkan langkah hukuman terhadap Hamas, karena belum menyerahkan lebih banyak jenazah. Informasi ini diungkapkan oleh sejumlah pejabat Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan IDF untuk menyiapkan rencana penyerangan guna memastikan kekalahan penuh Hamas jika kelompok itu melanggar kesepakatan. Dalam pernyataannya, Gallant menegaskan bahwa jika Hamas melanggar kesepakatan, dengan dukungan Amerika Serikat, Israel akan melanjutkan operasi militer
hingga mencapai tujuannya dan mengubah situasi di Gaza sepenuhnya. Sebagai bentuk tekanan tambahan, Israel kini mengurangi jumlah truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dari sekitar 600 menjadi 300 per hari. Berdasarkan kesepakatan, Hamas diwajibkan menyerahkan semua jenazah sandera yang tersisa di Gaza, yang diperkirakan berjumlah sekitar 25 orang. Namun, perjanjian itu juga mengakui bahwa kondisi lapangan yang rusak parah akibat serangan Israel dapat memperlambat proses evakuasi. Hamas sendiri telah menjelaskan bahwa lambatnya proses penyerahan jenazah sandera disebabkan oleh kondisi di Gaza yang porak-poranda. Pernyataan terbaru Hamas menimbulkan pertanyaan apakah Israel dan AS akan menilai tindakan Hamas sebagai pelanggaran. Sehari sebelumnya, melalui platform sosial, Presiden AS Donald Trump mengkritik Hamas, menyatakan bahwa mereka belum memenuhi kewajibannya karena belum mengembalikan seluruh jenazah sandera Israel. Trump juga mengklaim bahwa Hamas telah sepakat untuk melucuti senjata. Meskipun hingga kini kelompok tersebut belum memberikan konfirmasi publik mengenai hal itu. Dalam wawancara dengan CNN pada Rabu, 15 Oktober 2025, Trump mengatakan bahwa Israel siap melanjutkan operasi militer jika Hamas menolak pelucutan senjata. Meski demikian, ia tetap menilai kesepakatan tersebut membawa harapan positif bagi perdamaian jangka panjang, karena mendapat dukungan luas dari negara-negara di kawasan. Sementara itu, seorang penasihat Trump menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran terhadap Hamas tidak tepat, karena kesepakatan menuntut pembebasan sandera hidup yang menurutnya telah dipenuhi oleh Hamas. Penasihat itu menambahkan bahwa AS bekerja sama dengan para mediator untuk memaksimalkan upaya evakuasi jenazah, dan terus membagikan informasi intelijen yang dimiliki Israel. Seorang penasihat senior lainnya bahkan memuji tindakan Hamas yang membebaskan 20 sandera hidup secara bersamaan sebagai momen penting. Penasihat kedua menekankan bahwa evakuasi sisa jenazah hanya dapat dilakukan setelah gencatan senjata berlaku, mengingat Gaza sebelumnya merupakan zona perang aktif. Ia menambahkan bahwa jumlah puing di Gaza jauh lebih banyak setelah serangan 11 September 2025, dan banyak amunisi yang belum meledak berada di bawahnya. Menurutnya, hampir mustahil bagi Hamas untuk mengumpulkan semua jenazah meskipun mereka mengetahui lokasinya, akibat kondisi di lapangan yang sangat sulit. AS pun mempertimbangkan program untuk meminta bantuan warga Gaza dalam menemukan jenazah. Penasihat tersebut menyebut bahwa AS telah mengontak Turki, yang menawarkan ahli evakuasi berpengalaman pasca gempa, meskipun belum jelas apakah Israel akan menerima bantuan tersebut. Meskipun mengakui bahwa misi ini rumit, penasihat AS menegaskan komitmen Washington untuk tidak menyerah hingga semua jenazah dan sandera berhasil dipulangkan. Kelambanan Hamas dalam menyerahkan sisa jenazah sandera Israel disebabkan oleh kondisi lapangan di Gaza yang sangat rusak akibat perang. Tumpukan puing-puing dan banyaknya amunisi yang belum meledak menghambat proses evakuasi. Hamas mengaku tidak memiliki peralatan khusus untuk mengevakuasi jenazah secara aman. Sementara itu, tekanan politik dari Israel dan tuntutan agar gencatan senjata tetap dipatuhi membuat setiap langkah mereka harus dilakukan dengan hati-hati. Saat ini, Hamas benar-benar menghadapi kesulitan untuk memenuhi tuntutan Israel dalam mengembalikan semua jenazah tawanan Hamas. Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Hamas bersama Palang Merah Internasional melakukan pencarian jenazah sandera Israel di Khan Younis, selatan Gaza. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan alat berat, dan terlihat sejumlah alat penggali bekerja di bawah sebuah jalan di kawasan kota tersebut. Anggota Palang Merah Internasional juga terlihat turun dari kendaraan dan mengamati lokasi pencarian. Sementara sejumlah warga Palestina menyaksikan proses tersebut. Hamas menegaskan komitmennya untuk memulangkan jenazah para sandera Israel sebagai bagian dari tahap awal kesepakatan gencatan senjata. Melalui perantara, mereka meyakinkan Amerika Serikat bahwa kelompoknya sedang berupaya melakukan pencarian dan pemulangan sandera yang tewas. Namun, pejabat AS menyebut bahwa upaya tersebut terhambat akibat kerusakan di lokasi serta adanya senjata yang belum meledak. Hamas juga menyebut bahwa sejumlah jenazah diduga berada di wilayah yang masih dikuasai pasukan Israel, sehingga menyulitkan upaya pencarian. Pada Rabu, 15 Oktober 2025, Israel menerima 2 jenazah sandera tambahan setelah sebelumnya ditemukan 1 jenazah yang tidak termasuk dalam daftar sandera. Hingga kini, Israel masih menunggu pemulangan lebih dari 21 jenazah sandera lainnya. Sebelumnya, pada Senin,
Hamas telah membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup, dan sebagai imbalannya, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina. Israel juga telah mengembalikan jenazah 90 warga Palestina untuk dimakamkan. Namun, belum jelas berapa banyak jenazah lain yang masih disimpan atau akan dipulangkan dalam waktu dekat. Tim forensik Palestina yang memeriksa menyebut bahwa beberapa jenazah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan eksekusi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban jiwa hampir mencapai 68.000 sejak perang dimulai 2 tahun lalu. Hamas menyatakan bahwa kelompoknya menghadapi kesulitan dalam mengevakuasi jenazah sandera Israel yang masih ada di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmad Abdul Hadi, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Abdul Hadi menegaskan bahwa Hamas berkomitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh AS, yang mencakup pengembalian semua sandera Israel yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Menurutnya, pada Rabu, Hamas telah memenuhi komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata dengan menyerahkan semua tahanan Israel yang masih hidup serta jenazah yang dapat diakses. Namun, ia mengungkapkan bahwa sejumlah jenazah sandera Israel masih tertimbun di bawah reruntuhan yang memerlukan pembersihan dengan peralatan berat. Abdul Hadi menambahkan bahwa kerusakan yang parah di Gaza menyulitkan upaya pencarian dan evakuasi jenazah sandera yang tertimbun, sehingga diperlukan peralatan khusus yang saat ini sedang diupayakan oleh Hamas. Israel telah menerima kembali 2 jenazah sandera pada Rabu, 15 Oktober 2025, beberapa jam setelah militer Israel memastikan bahwa salah satu jenazah yang diserahkan sebelumnya bukanlah jenazah seorang sandera. Kebingungan ini menambah ketegangan atas gencatan senjata yang rapuh, yang telah menghentikan perang selama 2 tahun. Sebelumnya, sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Hamas menyerahkan 4 jenazah sandera pada hari Selasa, menyusul 4 jenazah sebelumnya yang diserahkan pada hari Senin. Sementara itu, secara keseluruhan, Israel masih menunggu kembalinya 28 jenazah sandera dari Gaza. Terima kasih telah menyaksikan Zona Populer. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan dapat memberitakan peristiwa-peristiwa penting yang tidak diungkap oleh media lain.